Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Jumat, tanggal 22 Februari tahun 2022. Kita akan mendengarkan dan membaca kitab suci bersama dengan saya Warsito dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Baiklah para saudara yang terkasih, kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas berkah yang Kau limpahkan kepada kami. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu serta melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasuki jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berperan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Dengan menyembuhkan telinga orang itu, Yesus mau menyatakan secara lambang bahwa ia menyembuhkan dan mengangkat kemampuan pendengaran manusia untuk sanggup mendengarkan sabda Allah. Sebab keselamatan kita tergantung dari derajat sampai di mana kita sanggup mendengarkan sabda Tuhan. Kata Tuhan, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan menangkapnya." Dengan menyembuhkan orang tuli dan bisu itu, orang itu bukan saja sembuh tetapi diselamatkan. Dalam kitab suci seringkali ditulis, "Dengarkanlah sabda Tuhan." Mendengar sabda Tuhan bukan saja sekedar menangkapnya dengan telinga, tetapi lebih-lebih dengan hati.
memasukkan sabda Tuhan ke dalam hati kita yang sudah disetel, sehingga sabda Tuhan meresap ke dalam seluruh diri kita, ke dalam sikap hidup kita. Dengan menyembuhkan lidah orang gagap itu, Yesus mau menyatakan secara lambang supaya manusia hendaknya bisa mewartakan sabda Tuhan yang telah didengarnya. Orang tidak boleh diam terhadap apa yang telah dia lihat dan dia dengar. Dia harus bisa mewartakan kebaikan dan karya besar Tuhan kepada orang lain. Dengan menyembuhkan orang tuli dan bisu itu, orang itu bukan saja sembuh tetapi diselamatkan. Apa kiranya makna kisah penyembuhan orang bisu tuli ini bagi kita? Yang pertama, pendengaran kita perlu dipertajam untuk mendengarkan sabda Tuhan. Telinga kita memang menerima segala suara yang sedang tertangkap olehnya. Tetapi daya dengar manusia masih menyaring dan memilih apa yang disukai. Manusia mendengar apa yang dia suka. Manusia bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi lebih-lebih dengan hati. Dalam mendengar sebenarnya kita memilih apa yang kita suka. Siapa yang berbicara dan untuk apa yang dibicarakan. Oleh sebab itu sering terjadi walaupun seseorang itu berbicara sangat keras dalam suatu ceramah atau khotbah, tetapi bisa saja kita tidak mendengar. Karena kita tidak suka, hati kita tidak disetel untuk mendengar. Kita hendaknya mendengar sabda Tuhan dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Yang kedua, para saudara-saudari yang terkasih, kita hendaknya selalu siap untuk mewartakan karya dan kebaikan Tuhan yang kita lihat dan kita dengar. Kita tidak boleh memandamnya untuk diri kita saja. Diceritakan bahwa seorang misionaris dari Eropa memberi pelajaran agama untuk suatu suku di pedalaman Afrika. Ia berbicara tentang Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus dari Nazaret. Yesus ini telah mewartakan kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah itu orang hendaknya saling mencintai. Yesus bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan warna kulit, status sosial dan kebudayaan. Ia mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap rakyat jelata, kaum pendosa dan penderita berbagai penyakit. Ia mewartakan kebebasan dan menerima siapa saja sebagai saudaranya, dan ia menyatakan bahwa semua orang adalah putra-putri Allah. Sebelum misionaris itu menyelesaikan pelajarannya, sang ketua suku menyela, bertanya demikian, "Sejak kapan putra Allah yang menjadi manusia itu datang ke dunia?" Sang misionaris menjawab, "Sudah 2000 tahun yang lalu." Dengan berang ketua suku itu berteriak, "Sudah 2000 tahun lalu? Dan baru sekarang engkau menyampaikannya kepada kami?" Memang setiap kabar baik harus diwartakan kemana-mana secepat mungkin, pada saat tampan maupun tidak tampan. Semoga Tuhan yang menyembuhkan si tuli dan si bisu, rela juga menyembuhkan telinga dan lidah kita, sehingga kita sanggup menangkap sabdanya dan mewartakannya dengan telinga dan lidah yang sudah disembuhkannya. Semoga dengan renungan kita pada hari ini semakin diteguhkanlah iman kita untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Baiklah, para saudara-saudari yang terkasih, kita akhiri renungan kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, sabdamu sungguh meneguhkan iman kami. Bimbinglah kami untuk selalu dekat kepadamu melalui sabdamu. Sembuhkanlah telinga hati kami, agar kami mampu untuk mewartakan sabdamu di tengah-tengah masyarakat kami. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan pengantara kami. Amin.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.